Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi masih di seri keamanan informasi. Fokus kita kali ini membahas tentang VPN. Ini adalah video ketiga. Jadi di video yang pertama kita sudah membahas tentang overview VPN, cara kerja VPN, bisa dibilang kelebihan dan kekurangannya dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi VPN dibilang membuat koneksi lambat, betul atau tidak? Nah, itu kita sudah bahas di video yang pertama. Kalau Anda belum lihat, saya sarankan Anda untuk lihat dulu. Oke, lalu di video yang kedua kita sudah membahas tentang dua protokol populer yang digunakan di VPN. Satu adalah PPTP, ini protokol tua, tidak disarankan digunakan lagi. Dan satu lagi adalah L2TP/IPsec. Nah, ini adalah protokol yang populer, sangat populer, tapi mungkin performanya tidak cukup baik, tapi tidak terlalu mengagumkan, gitu ya. Tingkat keamanannya juga baik, tapi dia memiliki ada kelemahan tertentu yang kadangkala mungkin akan menghalangi Anda memanfaatkan protokol ini, L2TP IPsec ini untuk keperluan Anda. Bisa jadi. Oleh karena itu, kalau Anda belum tahu apa kelemahan L2TP IPsec, saya sarankan lihat video yang kedua. Oke, di video kali ini, video ketiga ini, ada 4 protokol VPN yang akan kita bahas. Nah, sebagian besar dari 4 ini bisa dibilang adalah protokol-protokol jawara saat ini. Bahkan ada protokol yang baru rilis tahun 2020 ini. Jadi sangat baru. Oke, apa saja itu? Kita saksikan saja. Oke, ada 4 protokol yang akan kita bahas kali ini, yaitu SSTP, OpenVPN, SoftEther, dan WireGuard. Oke, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel saya ini, sekilas tentang saya adalah seorang dosen di kampus Institut Teknologi Telkom Surabaya. Saya menyelesaikan studi S1 saya di Teknik Informatika ITB, lalu S2 saya di Teknik Informatika ITS. Saya berhasil mendapatkan sertifikat internasional Certified Ethical Hacker pada tahun 2019. Oke, cukup. Kita langsung masuk saja ke materi. Jadi agenda kita kali ini membahas 4 protokol yang tertera di layar, gitu ya. Tidak terlalu dalam, kita mungkin akan bahas sekilas-sekilas saja. Yang penting Anda memahami kurang lebih sisi positif dan negatifnya masing-masing. Itu yang paling penting. Jadi di akhir video ini diharapkan Anda punya gambaran yang cukup lengkap protokol-protokol apa saja yang sebaiknya Anda pilih di masa yang akan datang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita masuk ke SSTP. SSTP apa itu? Kepanjangan SSTP adalah Secure Socket Tunneling Protocol. Ini dibuat oleh Microsoft. Nah, ini sudah dimasukkan sejak Windows Vista dan Windows sesudahnya. Jadi sudah jadi bagian integral, jadi integrated dengan Windows, gitu ya. Dan ini sifatnya menghubungkan klien dan server, jadi bukan antara komputer, jadi misalnya orang per orang, itu tidak seperti itu, tapi antara klien dengan server. Nah, ini mirip seperti L2TP/IPsec, jadi yang dibawa adalah traffic PPP, point to point. Nah, ini yang digunakan TCP port 443. 443 itu adalah HTTPS, TCP port untuk HTTPS. Nah, karena ini menggunakan HTTPS, ini jadi salah satu kekuatan SSTP. Oke, kita tidak akan bahas terlalu dalam tentang SSTP. Langsung saja kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dulu. SSTP aman.
Ya, dia menggunakan SSL 3.0, enkripsinya kuat, menggunakan enkripsi 256 bit. Nah, lalu kelebihan yang kedua adalah karena dia menggunakan port HTTPS TCP 443, itu jadi firewall itu akan sulit membedakan antara traffic SSTP dengan traffic HTTPS biasa. Jadi firewall mungkin akan dengan mudah dilewati oleh protokol SSTP, gitu ya. Nah, ini salah satu kelebihannya. Jadi tidak mudah di stop oleh firewall. Lalu kelebihan yang lain adalah performanya cukup tinggi. Nah, dan yang terakhir ya karena dia sudah integrated dengan Windows, jadi bagian integral di Windows. Itu jadi supportnya di Windows besar, mudah digunakan. Nah, jadi kalau Anda pengguna Windows, mungkin SSTP bisa jadi salah satu pilihan. Nah, kekurangannya apa? Ini dia. SSTP punya satu kekurangan besar. SSTP itu bekerja dengan menggunakan SSL, TLS gitu ya. Itu TCP. Nah, yang diangkut juga TCP, bukan UDP. Nah, TCP di atas TCP seperti ini itu berpotensi memiliki satu masalah besar yang namanya TCP meltdown. TCP meltdown ini intinya kurang lebih kalau ada hambatan sedikit di jaringan atau internet Anda, itu performa atau kecepatan internet Anda bisa turun sangat drastis. Nah, itu jadi masalah. Itu hanya terjadi kalau TCP di atas TCP. Kalau TCP di atas UDP atau UDP di atas TCP, itu nggak masalah, tidak terjadi. Tapi khusus untuk TCP di atas TCP, ya traffic TCP di atas TCP, jadi TCP yang dibungkus oleh TCP yang lain, nah itu resiko TCP meltdown. Nah, SSTP celakanya dia menggunakan ini. Jadi meskipun SSTP ini bisa dibilang cukup cepat, tapi SSTP punya masalah besar. Ini ya, TCP over TCP. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Oke, yang kedua, nah, SSTP ini dibuat oleh Microsoft. Microsoft itu punya reputasi yang buruk soal keamanan data. Microsoft pernah bekerja sama dengan NSA untuk misalnya bahkan bisa dibilang membocorkan data rahasianya Microsoft sendiri. Tentu yang terkait dengan penggunanya ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu kasusnya Outlook apa ya, kasusnya Microsoft Outlook itu kalau nggak salah NSA bahkan dibantu untuk dalam tanda petik melewati lapisan keamanannya Outlook. Bisa dibilang seperti itu. Nah, dengan sepak terjang yang sangat abu-abu mengarah ke hitam seperti itu, jadi perlu dipertanyakan di sini kalau SSTP ini dibuat oleh Microsoft, apa SSTP ini bisa dipercaya? Karena SSTP ini nggak open source, gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap kode-kode di dalamnya. Ini murni miliknya Microsoft. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah kita akan mempercayakan data kita untuk diangkut atau diamankan dengan menggunakan SSTP? Ya, itu jadi tanda tanya besar, gitu ya. Jadi saya tidak tahu dengan Anda, tapi kalau saya pribadi mungkin saya lebih memilih untuk menggunakan protokol yang lain. Toh protokol yang lain pilihannya banyak dan bahkan mungkin lebih baik dari SSTP. Nah, nanti protokol-protokol itu akan kita bahas gitu ya, yang bisa dibilang lebih baik dari SSTP. Oke, lalu kekurangan yang ketiga, platform yang mendukung SSTP terbatas. Gitu. Oke, jadi tidak terlalu banyak
sistem operasi yang mendukung SSTP. Oke, kita sudah bahas SSTP. Jadi kalau Anda diberi tawaran untuk menggunakan SSTP, Anda akan menggunakan atau tidak, saya kembalikan ke Anda gitu ya. Tapi yang jelas ini kita sudah bahas kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita masuk ke OpenVPN. Nah, sudah saya sebutkan di awal tadi, sebagian besar dari 4 protokol yang akan kita bahas ini adalah protokol-protokol jawara. OpenVPN adalah salah satunya. Itu ya. Nah, kelebihannya apa? Nanti. Oke. Nah, OpenVPN ini yang membuat awalnya hanya satu orang. Namanya James Yonan. Nah, sekarang dikembangkan oleh OpenVPN Project atau OpenVPN Inc. Nah, OpenVPN ini sendiri open source, tapi dia juga punya sisi komersialnya juga ada. Jadi sisi komersialnya itu kalau nggak salah ada fitur lebihnya, kira-kira seperti itu. Tapi bukan berarti yang open source ini tidak mumpuni, sangat mumpuni. OpenVPN yang open source ini sangat mumpuni untuk membuat VPN. Itu ya. Nah, tapi kalau Anda menyebut OpenVPN, itu dia merujuk ke baik ke protokolnya atau ke aplikasinya. Jadi OpenVPN ini mempunyai aplikasi sendiri. Sama seperti banyak protokol yang lain, OpenVPN ini menghubungkan klien dan server. Itu ya. Nah, yang unik OpenVPN ini dia akan membuat 2 channel di atas satu koneksi UDP atau TCP. Jadi OpenVPN ini mendukung UDP atau TCP. Nah, nanti yang pertama OpenVPN akan mencoba menggunakan UDP dulu. Tapi memang ada kemungkinan UDP ini diblok oleh firewall gitu ya. Kenapa diutamakan UDP? Karena performanya lebih tinggi. Kalau menggunakan TCP, nanti kalau yang diangkut adalah TCP juga gitu, nanti resiko TCP meltdown seperti SSTP. Gitu. Nah, oleh karena itu diutamakan pakai UDP. Kalau pakai UDP, terlepas dari yang diangkut di atasnya apa, itu bisa UDP juga atau bisa TCP. Itu akan bebas dari problem TCP meltdown. Jadi ini diutamakan pakai UDP. Nah, terlepas dari OpenVPN akan menggunakan UDP ataupun TCP, di dalamnya nanti akan dibuat semacam dua saluran virtual gitu ya. Ada 2 channel yang dibuat, yaitu control channel dan data channel. Control channel ini digunakan untuk proses negosiasi. Negosiasi apa? Ya seperti biasa kalau Anda sudah mengikuti channel keamanan informasi ini, dari awal mungkin Anda akan memahami bahwa setiap protokol yang berbau keamanan informasi, berbau enkripsi seperti itu, di fase awal pasti akan ada proses negosiasi. Biasanya negosiasinya berisi negosiasi untuk kesepakatan soal misalnya key yang akan digunakan, key apa, hal-hal seperti itu. Nah, proses negosiasi itu dilakukan di control channel, kurang lebih seperti itu. Nah, data channel digunakan untuk mengirim data. Tuh ya. Nah, ini kedua channel ini sekali lagi dibuat di dalam satu saluran UDP atau TCP. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Control channel untuk negosiasi. Nah, control channel ini dirancang berdasarkan SSL atau TLS. Nah, kalau Anda sudah mempelajari SSL atau TLS dari video saya sebelumnya gitu ya. SSL atau TLS ini aslinya berbasis TCP. Nah, tapi sudah disebutkan tadi bahwa OpenVPN itu mendukung UDP maupun TCP. Nah, kalau yang digunakan UDP, ini jadi agak aneh gitu ya. Dia
dibuat berdasarkan SSL atau TLS, tapi menggunakan UDP. Nah, ini uniknya OpenVPN, dan itu bisa dibilang hebat gitu ya. Jadi dia bisa mengadaptasi SSL atau TLS untuk UDP. Itu padahal sebenarnya SSL atau TLS itu berdiri di atas TCP. Nah, itu jadi yang di pemrogramannya ya bagus ini OpenVPN. Oke, lalu data channel tadi sudah dijelaskan untuk mengirimkan data. Nah, proses penggunaan OpenVPN ini mudah, tapi ada sesuatu yang agak unik. Jadi, yang pertama Anda perlu mendownload aplikasinya, gitu ya, klien OpenVPN. Ya, seperti sudah dijelaskan tadi, OpenVPN itu klien server. Jadi, yang Anda download adalah kliennya. Sementara servernya, Anda mungkin lebih baik menggunakan server yang sudah disediakan oleh provider VPN yang sudah ada gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan, mungkin Anda bisa mencari provider OpenVPN yang mungkin ada yang gratis, atau mungkin bisa jadi Anda lebih suka yang berbayar mungkin, misalnya karena mungkin menjanjikan kecepatan yang lebih tinggi atau apa. Anda bisa cari nanti ya provider untuk OpenVPN. Tapi yang jelas mungkin bisa dibilang tidak disarankan untuk Anda membangun server OpenVPN sendiri, kecuali memang Anda merasa kebutuhan Anda ya memang seperti itu gitu ya. Nah, lalu yang langkah kedua ini yang agak unik. Ada file konfigurasi yang dibutuhkan. Gitu. Jadi misalnya Anda mengambil layanan dari provider VPN tertentu gitu ya. Sebut saja provider A gitu. Nah, untuk menggunakan OpenVPN dari provider A tadi, Anda mungkin bisa membuka websitenya provider A tadi, lalu Anda mencari dan mendownload file konfigurasi OpenVPN dari sana untuk server yang Anda pilih gitu ya. Nah, itu setelah di-download, nanti Anda pasang di klien OpenVPN yang sudah Anda install tadi. Nah, kemudian baru Anda bisa membuat koneksi ke server OpenVPN tadi. Nah, setelah membuat koneksi, baru Anda memasukkan username dan password. Jadi ada file konfigurasi. Ini mungkin yang sesuatu yang bisa dibilang nggak umum ya. Kalau di provider VPN protokol VPN yang lain mungkin tidak seperti ini, tidak menggunakan file konfigurasi khusus seperti ini. OpenVPN menggunakan. Ini sesuatu yang unik dari OpenVPN. Tapi terlepas dari itu, penggunaannya relatif mudah OpenVPN. Oke, kelebihan dan kekurangan OpenVPN. Nah, OpenVPN ini sangat strong. Keamanannya sangat tinggi. Dia juga bisa melewati firewall dan NAT, Network Address Translation, dengan mudah. Jadi fleksibel, dia bisa digunakan di banyak kondisi jaringan gitu ya. Ada firewall, nggak apa-apa, bisa lewat. Ada NAT, nggak apa-apa, bisa lewat. Nah, firewall dan NAT ini sering jadi problem pada VPN. Tapi dengan OpenVPN itu nggak masalah. Lalu kelebihan berikutnya adalah open source, berbeda dengan SSTP tadi ya. Ini OpenVPN ini open source, dan ya karena open source gitu kita bisa ngecek kode-kode di dalamnya itu bisa dipercaya atau enggak, gitu ya. Jadi apakah mungkin ada kode tersembunyi atau apa gitu. Itulah kelebihan open source kalau soal aplikasi keamanan gitu ya. Jadi kita bisa ngecek kelebihannya situ. OpenVPN ini open source. Nah, OpenVPN kelebihannya juga mendukung UDP dan TCP. Jadi kalau UDP nggak bisa, terpaksa pakai TCP, ya bisa juga gitu ya. Nah, beda dengan misalnya kayak SSTP tadi, hanya mendukung TCP. Nah, itu jadi masalah. Gitu. Sementara di OpenVPN itu sebenarnya TCP dijadikan pilihan sekunder, gitu ya. Pilihan primernya adalah UDP. Nah, OpenVPN juga tersedia di berbagai platform. Jadi platform yang mendukung OpenVPN ini luas. Dan yang terakhir,
OpenVPN mendukung Perfect Forward Secrecy. Kalau Anda sudah belajar tentang enkripsi gitu ya, Perfect Forward Secrecy ini sesuatu yang penting. Apa itu? Anda bisa coba pelajari Perfect Forward Secrecy di video saya yang lain yang membahas tentang enkripsi di channel ini sama. Oke, lalu itu banyak kelebihan dari OpenVPN ya. Oke, Anda sudah lihat banyak kelebihannya. Oke, kekurangannya. Kekurangannya nggak ada protokol yang perfect, nggak ada. Pasti ada kekurangannya. Oke, kekurangannya yang pertama sering bikin lemot. Nah, itu OpenVPN. Lemotnya ya bukan berarti lemot kecepatan internet Anda jadi lambat sampai nggak bisa dipakai ya, tidak seperti itu. Tapi relatif lebih rendah kecepatannya dibanding dengan protokol VPN yang lain gitu ya. Tapi kelebihannya yaitu tadi keamanannya sangat tinggi. Itu ya. Lalu untuk menggunakan OpenVPN kita perlu menggunakan aplikasi klien seperti tadi. Nah, kalau mau digunakan secara manual bisa juga, tapi bisa jadi sulit settingnya. Nah, itu kelebihan dan kekurangan OpenVPN. Kalau dibandingkan dengan SSTP atau mungkin dibandingkan dengan L2TP IPsec, dibandingkan dengan PPTP yang kita sudah bahas sebelumnya gitu ya. Ya Anda bisa menilai sendiri gitu, mana yang sebaiknya Anda pilih. Gitu. Nah, ini kalau yang jelas OpenVPN sekarang jadi salah satu protokol VPN favorit. Gitu ya. Jadi salah satu yang bisa dikatakan opsi kalau kita bahas VPN, pilihan VPN, salah satu opsi yang paling menonjol saat ini adalah OpenVPN. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke Soft Ether. Nah, ini agak unik juga Soft Ether. Nah, Soft Ether ini masih muda sekali umurnya. Kalau tadi OpenVPN tuh saya agak lupa tahun 2001 kalau nggak salah OpenVPN. Tapi kalau Soft Ether ini sangat muda, baru 2014 baru rilis. Nah, ini bagian dari tesisnya seorang mahasiswa namanya Daiyu Nobori dari University of Tsukuba di Jepang. Nah, ini kalau kita sebut Soft Ether itu agak rancu sebenarnya karena seringkali yang dirujuk itu dua hal gitu. Mungkin sering dibolak-balik, ditukar-tukar. Satu merujuk pada pada protokol Soft Ether-nya sendiri, dan yang kedua merujuk pada aplikasi Soft Ether. Nah, aplikasi Soft Ether ini adalah sebuah aplikasi yang mendukung banyak protokol VPN. Itu. Oke. Nah, Soft Ether ini juga open source. Jadi kalau soal bisa dipercaya atau tidak, Soft Ether ini bisa dibilang sebanding dengan OpenVPN gitu ya, bisa dipercaya. Dan nah, ini yang agak unik, prinsip kerjanya itu Ethernet over SSL. Itu jadi yang diangkut, yang di traffic yang dikirimkan di atas, yang dikirimkan di dalam tunnelnya itu adalah traffic Ethernet. Ethernet itu layer 2. Gitu ya. Ini jadi sebenarnya jadi mirip seperti layer-layer yang lain yang mengirimkan protokol PPP seperti L2TP IPsec gitu ya. Mengirimkan protokol PPP. PPP itu ada di layer 2. Nah, ini yang dikirimkan adalah Ethernet. Yang dipilih adalah Ethernet gitu ya.
Terus Ethernet dikirimkan di atas SSL. Jadi SSL di sini sebagai pembungkus menyediakan keamanan terhadap traffic Ethernet yang diangkut di atasnya. Nah, penggunaan SSL di sini ya jadi bagus gitu karena bisa nembus firewall dan lain sebagainya. Mirip seperti HTTPS. Gitu ya. Nah, ini memerlukan aplikasi sendiri juga, jadi mirip seperti OpenVPN. Kelebihan dan kekurangan Soft Ethernet. Ini hebatnya. Soft Ether ini berdasarkan pengujian bisa sampai 900 megabit per second. Jauh lebih cepat daripada OpenVPN. Gitu ya. Jadi seringkali yang dijadikan acuan itu OpenVPN. Nah, Soft Ether ini sampai 900 ini kalau nggak salah OpenVPN itu hanya sampai 200-an kalau nggak salah, 100 atau 200-an megabit per second itu OpenVPN. Nah, tapi Soft Ether ini bisa sampai 900. Jadi performanya sangat tinggi. Bahkan ketika PPTP itu protokol VPN yang primitif ya, PPTP ini dikatakan cepat PPTP, Soft Ether ini lebih cepat lagi. Nah, padahal PPTP itu kan sudah dikatakan nggak aman. Soft Ether ini sudah sangat aman, dia juga sangat cepat. Nah, Soft Ether seperti OpenVPN juga bisa melewati firewall dan NAT dengan mudah. Open source juga. Nah, sekalian Soft Ether ini bukan hanya mendukung protokol Soft Ether-nya saja, tapi dia juga satu software Soft Ether itu bisa digunakan untuk kita bisa menggunakan software Soft Ether ini untuk memanfaatkan protokol VPN yang lain, misalnya OpenVPN itu sendiri. Jadi satu software Soft Ether itu kita bisa pakai Soft Ether, protokolnya Soft Ether sendiri, kita bisa pakai OpenVPN, bisa pakai yang lain juga, ada beberapa pilihan yang diberikan. Oke, kekurangannya Soft Ether sejauh yang saya tahu hanya mendukung TCP. Itu lalu membutuhkan aplikasi pihak ketiga ya, jadi mirip seperti OpenVPN gitu ya. Oke, itulah kekurangan dari Soft Ether. Nah, kalau Anda bisa bertoleransi, memberikan toleransi kepada ini, kekurangannya ini, Anda bisa mentolerir itu, ya mungkin Soft Ether bisa jadi pilihan yang sangat baik gitu ya. Karena sebenarnya konsepnya dia, kalau Anda mencoba mendalami cara kerjanya Soft Ether, sebenarnya konsepnya sangat bagus internalnya. Tapi mungkin tidak akan saya bahas sampai sana di sini ya. Gitu. Tapi sebenarnya intinya dia internalnya, cara kerja di dalamnya Soft Ether ini sangat bagus. Tapi itu tadi, sejauh yang saya tahu dia hanya mendukung TCP. Gitu. Jadi tidak bisa mengirimkan traffic UDP misalnya atau apa gitu, nggak bisa. Tidak mendukung dia, hanya mendukung TCP, tidak mendukung UDP. Oke, itu kelebihan dan kekurangan Soft Ether. Nah, saya sudah sebutkan tadi ya, dari 4 yang akan dibahas, 3 diantaranya bisa dibilang adalah protokol Jawara saat ini. 1 OpenVPN, 2 Soft Ether, dan yang berikutnya adalah WireGuard. Ini adalah bisa dibilang mungkin protokol VPN masa depan. Nah, WireGuard ini super baru. Baru dirilis, dimasukkan ke dalam kernel Linux itu baru per bulan Maret 2020. Sangat-sangat baru. Sementara Soft Ether tadi yang terhitung muda saja 2014. Yang lainnya, protokol yang lainnya jauh lebih tua. WireGuard ini 2020. Sama, dia open source juga.
Nah, performanya sangat tinggi. Kalau tadi Soft Ether itu sudah sangat mengagumkan sampai 900 Mbps. Lah, WireGuard ini tembus 1000 lebih. Nah, kebalikan dari Soft Ether, protokol Soft Ether ya, bukan softwarenya. Jadi WireGuard ini hanya bekerja di UDP. Tapi sebenarnya ini UDP ini hal yang baik ya kalau digunakan di WireGuard, jadi bukan TCP. Jadi ini hal positif sebenarnya, hanya bekerja di UDP. Tapi kekurangannya nanti kalau diblok oleh firewall, itu saja. Nah, di sisi lain untuk mengatasi ini UDP ada, menurut beberapa sumber, ada beberapa programmer yang bisa dibilang mencoba memberikan jalan keluar gitu ya soal UDP ini, mungkin mencoba mengakomodasi TCP dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kembali ke protokol aslinya, WireGuard ini hanya di UDP. Tuh. Nah, WireGuard ini kenapa bisa cepat? Salah satu alasannya adalah kalau protokol yang lain pakai negosiasi. Jadi antara klien dan server, misalnya klien VPN-nya dengan server VPN-nya pakai negosiasi. Negosiasinya misalnya protokol apa yang digunakan, misalnya seperti itu ya. Rata-rata negosiasi seperti itu. Protokol apa yang digunakan, key-nya apa. Nah, kalau WireGuard enggak. WireGuard sudah memilihkan protokol-protokolnya, sudah dipaten. Misalnya contohnya di sini, untuk enkripsi pakai CACA20. Anda mungkin belum pernah mendengar protokol CACA20, algoritma CACA20 untuk enkripsi. Nah, kalau untuk key exchange-nya pakai elliptic curve Diffie-Hellman. Nah, Anda mungkin sudah dengar ini, kalau ini elliptic curve Diffie-Hellman. Elliptic curve Diffie-Hellman ada bermacam-macam, dan yang digunakan adalah curve 22519. Jadi ini untuk WireGuard menggunakan ini untuk key exchange-nya. Nah, kalau untuk ini enkripsinya pakai CACA20 gitu ya, dan hal-hal yang lain seperti ini sudah dipaten di WireGuard, tidak bisa dinegosiasikan. Itu kelemahannya. Jadi pilihan algoritmanya ya paten seperti ini. Tapi kelebihannya karena dia dipaten, jadi nggak perlu negosiasi. Artinya nggak buang-buang waktu untuk membangun protokol WireGuard-nya sendiri, langsung bisa digunakan, kasarnya seperti itu. Nah, ada sisi unik yang lain, WireGuard itu melakukan handshake. Jadi kalau Anda sudah belajar tentang protokol, bagian awal untuk biasanya untuk membangun protokol itu disebut dengan handshake. Nah, WireGuard ini melakukan handshake setiap beberapa menit sekali. Itu ya, jadi kalau ada paket loss, paket yang hilang, mungkin tidak terlalu jadi masalah besar di WireGuard karena handshake-nya dilakukan sering, beberapa menit sekali dia handshake terus-menerus seperti itu. Oke, itu WireGuard. Oke, kelebihan dan kekurangan, maksudnya ini WireGuard ya. Kelebihannya bahkan lebih cepat dari Soft Ether. Lalu dia open source, sama dengan Soft Ether, sama dengan OpenVPN. Nah, kalau dibilang aman, sangat aman. WireGuard sangat-sangat aman. Meskipun protokolnya, algoritma yang didukung sudah dipaten, nggak dibeli pilihan gitu ya. Sangat aman. Performanya sangat tinggi dan sangat aman. Nah, kalau Anda dikasih pilihan WireGuard, kalau memang bisa, saya pilih WireGuard. Oke, itu kelebihannya. Oke, kekurangannya hanya mendukung UDP. Oke, ini sekali lagi bisa diblok firewall. Lalu itu tadi algoritmanya terbatas. Nah, ini satu lagi kelemahan yang mungkin agak mengganjal, hanya tersedia di Linux. Nah, kalau Anda pengguna Linux seperti saya, ya nggak masalah gitu ya. Jadi happy-happy saja dengan
kondisi yang seperti ini, walaupun bisa dibilang hanya tersedia di Linux untuk saat ini, nggak masalah, malah senang saja gitu. Tuh, nah berikutnya ini yang mungkin perlu dipikirkan juga, karena WireGuard masih baru, jadi belum benar-benar teruji. Tapi terlepas dari itu, WireGuard sekarang sudah menginjak fase stable, jadi bukan fase beta lagi ya. Jadi kalau dari segi softwarenya sebenarnya dia sudah melewati fase percobaan, sudah masuk ini stabil. Itu WireGuard. Oke, lalu kembali ke pertanyaan awal, protokol VPN mana yang terbaik? Nah, kalau kita lihat tadi setiap protokol tidak ada yang tidak memiliki kekurangan. Nah, kembalikan ke keperluan Anda. Gitu ya. Apakah Anda misalnya Anda bisa bekerja dengan UDP, apakah jaringan Anda mendukung, tidak ada firewall di jalur komunikasi Anda, tidak ada firewall yang melakukan blocking terhadap UDP. Kalau tidak ada, mungkin Anda bisa pilih WireGuard, gitu ya. Tapi kalau ada, maka Anda mungkin perlu memikirkan antara OpenVPN atau SoftEther, gitu ya. Nah, SoftEther kelemahannya itu tadi hanya mendukung TCP, sementara OpenVPN bisa mendukung TCP dan UDP. Gitu. Jadi kalau UDP diblok, mungkin Anda bisa memilih antara SoftEther atau OpenVPN. Tapi kalau UDP nggak diblok, pilihan hampir pasti ke WireGuard. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi tergantung mana kondisi yang cocok untuk Anda. Jadi sebenarnya kalau Anda sekarang dihadapkan pada pilihan, ayo pakai VPN. Anda mungkin karena sudah belajar seperti ini, Anda mungkin akan bertanya, VPN-nya pakai protokol apa? Nah, itu mungkin kalau orang awam yang tidak mempelajari VPN, mungkin akan masa bodoh gitu ya. Jadi VPN ya VPN, enggak. Performa bisa sangat berbeda bergantung pada protokol yang digunakan. Gitu ya. Jadi ini adalah bisa dibilang Anda bisa mengambil buahnya sekarang. Jadi Anda bisa memilih protokol VPN mana yang paling cocok dengan keperluan Anda. Oke, sekian seri VPN kali ini. Ini adalah video terakhir. Oke, sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.